Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau buat donat kentang susu dengan isian cream cheese yang super lembut. Di sini aku juga akan bagikan tips dan trik supaya donat yang kita buat menghasilkan white ring yang tinggi dan kokoh. Nggak cuma tampilannya yang menggoda, donat ini juga punya isian cream cheese yang lumer dan creamy banget di dalamnya. Perpaduan donat kentang yang lembut dan isian cream cheese yang lumer di mulut. Ini enak banget. Dijamin anak-anak dan dewasa pasti semua suka. Resep ini cocok banget untuk ide jualan, atau bisa juga untuk ide cemilan, untuk isian snack box, atau dititipin di kantin sekolah, pasti laris manis. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai cakra kembar, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur, 100 gram kentang kukus yang sudah halus seperti ini, dan 30 ml susu full cream cair dingin, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, satu tips untuk penambahan telur, kentang, dan susu cair di sini aku pakai dalam keadaan dingin ya. Ini tujuannya untuk membantu menjaga suhu adonan tetap rendah sehingga proses fermentasi tidak berlangsung terlalu cepat. Tapi kalau teman-teman mau uleni manual dengan tangan, bisa gunakan bahan-bahan di suhu ruang. Nah, agar lebih mudah tercampur rata, di sini aku akan uleni dengan tangan saja. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Uleni sampai adonannya jadi menggumpal. Setelah adonan menggumpal, tambahkan 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver, kemudian uleni lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, berikutnya masukkan 20 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Lalu uleni lagi kembali sampai adonannya jadi setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, langkah berikutnya agar lebih cepat kalis elastis, di sini akan aku mixer adonannya. Kita mixer bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan sedang di level 3. Untuk total mixer kurang lebih selama 13-15 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Oh ya, tadi aku masukkan raginya tidak di awal ya, tapi di tengah-tengah. Ini tujuannya juga sama ya, agar kita bisa mengontrol lebih baik kapan fermentasi dimulai, agar donatnya tidak mengembang terlalu cepat. Nah, ini sudah 14 menit, adonan sudah terlihat lembut dan kalis elastis. Matikan mixernya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Jika adonan kita lebarkan tipis seperti ini tidak mudah robek, ini artinya adonan yang kita buat sudah kalis elastis. Untuk hasil donat dengan white ring tinggi, adonannya harus benar-benar kalis elastis ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Oke, adonan kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian kita bagi-bagi adonannya. Di sini aku timbang untuk setiap bulatan kurang lebih 25 gram. Nah, sudah selesai kita bagi-bagi semua. Untuk satu adonan menghasilkan 20 bulatan. Ambil adonan yang pertama, kemudian bulat-bulatkan sambil dipadat-padatkan agar donatnya tidak bergelembung. Lalu rounding sampai benar-benar bulat mulus agar donatnya jadi cantik. Nah, selain di-rounding dengan tangan, di tahap ini aku juga pakai cetakan donat seperti ini agar hasilnya lebih cepat bulat mulus ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, semua adonan sudah selesai kita rounding. Kemudian tutup adonannya dengan kain bersih. Kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit.
Nah, ini setelah 30 menit kita istirahatkan, adonannya sudah setengah mengembang seperti ini. Oke, tahap berikutnya kita akan cetak adonannya. Untuk taburannya di sini aku pakai tepung terigu protein sedang agar donatnya tetap lembab ya. Kemudian untuk cetakan aku pakai cetakan donat seperti ini dengan diameter 6 cm. Kita ambil donat yang pertama, kemudian celupkan di tepung terigu. Nah, di sini adonan donatnya langsung aku letakkan di alas donat seperti ini ya. Lalu cetak donatnya sambil ditekan-tekan seperti di video. Jadi ini donatnya nggak berubah bentuk karena dipindah-pindah ya. Lalu langsung simpan saja di box tertutup dan sisihkan. Setelah donat sudah selesai kita cetak semua, langkah berikutnya tutup boxnya. Kita akan proofing donatnya selama 1-2 jam, tergantung dengan cuaca di daerah masing-masing. Kalau cuaca cerah cukup 1 jam sudah mengembang sempurna, tapi kalau cuaca mendung atau hujan bisa sampai 1,5-2 jam ya. Nah teman-teman, ini setelah 1 jam adonan donat kita proofing, hasilnya sudah mengembang sempurna. Kita buka tutupnya. Lanjut angin-anginkan, kita proofing di tempat terbuka selama 30 menit agar donatnya kokoh dan mulus. Setelah setengah jam, nah ini donatnya sudah bisa kita goreng ya. Goreng donatnya di minyak yang benar-benar panas dengan api kecil. Pastikan suhunya tetap stabil atau jika ada teman-teman bisa gunakan termometer minyak. Balik cukup 1 kali donatnya setelah bagian bawah benar-benar berwarna kecoklatan atau golden brown. Agar white ringnya tetap kokoh. Jangan dibolak-balik agar donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Setelah kedua sisi berwarna golden brown, tandanya sudah matang. Bisa diangkat, lalu hentak-hentakan 1 kali supaya donatnya tetap kokoh ya. Nah teman-teman, semua donat sudah selesai kita goreng semua dan ini sudah dingin ya. Selanjutnya kita beri lubang di tengah-tengah donatnya, gunakan gunting untuk melubanginya. Nah kalau sudah, untuk isiannya di sini aku sudah punya cream cheese yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Untuk resep dan cara pembuatannya sudah pernah aku post di video sebelumnya di resep donat panjang. Teman-teman bisa cek aja ya. Cara pengisian krimnya tinggal masukkan ujung plastik segitiga ke dalam donat, lalu semprotkan sesuai selera. Nah di sini aku semprotkan sampai ke bagian permukaan donatnya untuk topping olesannya. Lalu ratakan dengan sendok seperti di video ya. Nah seperti itu dan lakukan sampai semuanya selesai. Oke lanjut, setelah semua selesai diberi olesan, tinggal kita taburi dengan parutan keju di atasnya. Untuk penggunaan merek keju bebas ya, di sini aku pakai keju cheddar. Kebetulan keju merek ini lagi promo di toko sebelah. Cukup parut tipis-tipis aja kejunya agar hasil parutannya lebih lembut. Nah seperti ini. Kemudian untuk kemasannya di sini aku pakai mika plastik klip seperti ini. Nah ini bisa diisi dengan 3 buah donat. Nah teman-teman, resep donat kentang susu dengan isian cream cheese yang super meleleh sudah selesai kita buat. Hasilnya cantik dengan taburan keju yang melimpah. Bisa dilihat juga donatnya super empuk dan lembut. Aku cicipi ya. Masya Allah, teksturnya super lembut dan empuk. Gak ada lawan pokoknya kalau donat yang satu ini. Ditambah dengan isian dan topping yang super ngeju, ini enak banget. Dijamin gak cukup 1 kalau makan donat yang satu ini. Selain rasanya yang bikin nagih, resepnya juga mudah dan insya Allah anti gagal. Dengan modal total 61.600, setelah dihitung modal per bijinya jatuh di Rp3.080. Teman-teman bisa jual di kisaran harga Rp5.000 sampai Rp7.000 atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.